Melalui hasil rapat terbaru RDP Komisi 2 tanggal 25 Agustus 2025, diputuskan untuk daerah yang 62 yang belum mengusulkan ini, Panselnas sudah pun memutuskan namun tidak ada edaran lagi. Apa saja keputusannya? Coba kita simak. Selatan. Saya menyelenggarakan tes CAT lokasi mandiri di sana, bertemu dengan Pak Aswar Anas mengunjungi di Sulsel pada waktu itu. Persis pertanyaan Gus Kozin itu. Pak Aswar Anas menyampaikan semua peserta nanti lulus sesuai ranking masing-masing. Nah, saya menanyakan, Pak Menteri, kalau lulus mengapa harus tes? Persis pertanyaan Gus Kozin, persis itu saya tanya. Sebagai PJ Gubernur, saya menanya, kenapa harus tes kalau semuanya lulus? Pak Aswar menyatakan, Pak PJ, syarat untuk nanti bisa diangkat P3K itu harus lulus, harus mengikuti tes administrasi lulus dan ikut CAT keluar nilainya. Jadi bisa komputer, nggak bisa komputer, harus ikut. Itu Gus. Jadi untuk bisa nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu harus ikut seleksi. Syaratnya ikut seleksi saja. Nah, kalau memenuhi formasi diangkat penuh waktu, kalau tidak memenuhi formasi diangkat paruh waktu. Jadi yang seperti kasus Gus Kozin itu sama di Sulsel juga terjadi. Formasinya tidak ada, tapi orangnya ikut tes. Nah, petugas BKN yang paham menjelaskan di situ, Bapak bisa ikut, harus ikut tes, walaupun nggak ada formasi, agar bisa diangkat paruh waktu. Dari Pak Fauzan Khalid, saat ini yang disampaikan Pak Fauzan Khalid benar, masih ada 17% atau 230.000 yang belum diusulkan instansi untuk menjadi paruh waktu. Kami akan kebut ini setiap minggu rapat dengan instansi dan mohon dukungan juga Bapak-bapak dengan para kepala daerah di dapil masing-masing untuk segera mengusulkan agar bisa diberikan formasi paruh waktu. Nanti Ibu Menpan akan menerbitkan sesuai permohonan dari instansi. Dan yang sudah diusulkan 1.068.000 atau 78%. Kemudian untuk afirmasi, ini yang sudah keluar hasil kelulusannya yang ditanyakan oleh Pak Hergun tadi, Mas Hergun, afirmasi itu ada untuk wilayah Papua, sudah lulus 10.774, kemudian putra-putri di IKN, sekitar IKN, putra-putri Kalimantan lulus 1.439, dan untuk daerah tertinggal sudah lulus 185 orang. Nah, kemudian untuk Badan Gizi kami akan percepat, nanti Pak Aziz kami akan koordinasi lebih intensif. Yang tahap 1 sudah selesai untuk 2065 untuk tenaga SPPI sudah selesai. Tahap kedua nanti kami akan terus intensifkan dengan Badan Gizi Nasional. Kemudian juga dari Pak Bob tadi untuk Langkat itu memang benar yang Bapak sampaikan. Di sana jumlah formasi yang diusulkan, Pak Bob udah nggak ada, tapi nggak apa-apa. Di Langkat itu CASN yang aktif, non ASN yang aktif kemarin 3.903, sudah lulus CPNS 9 orang, yang penuh waktu 1.253 orang, dan yang untuk paruh waktu 2.260 orang. Nah, ini kami berharap yang paruh waktu segera bisa diusulkan, dan tersisa ini yang belum masuk kategori 390 orang. Ini yang Pak Taufan Pawim, memang ini kesulitan kita semua buang mengenai anggaran, ya telah fiskal di berbagai daerah yang sangat tipis. Kemudian Kemdagri memberikan relaksasi melalui PTT, dan Bapak Ibu tadi juga sudah menyampaikan agar di Dewan juga Bapak Pimpinan menyampaikan untuk pengawasan anggaran-anggaran di daerah, karena sudah banyak yang melampaui rasio 30%. Yang terakhir Bapak dan Ibu, nanti juga Mas Goyut, ini dengan manajemen talenta, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menempatkan orang-orang yang mampu pada posisi yang memang seharusnya ini. Karena kita harus mendesain kembali
bersama-sama Bapak dan Ibu sistem kepegawaian nasional kita agar lebih efektif untuk menata kelola pemerintahan secara nasional. Termasuk yang khususnya untuk paruh waktu. Kemudian ada beberapa yang mereka itu tidak mendaftarkan karena tidak mau membuat SPTJM, Pak Pimpinan. Jadi kami khawatir kalau tidak ada SPTJM, itu ada data-data yang sebetulnya kita ragukan, sehingga ini akan merugikan tempat lain. Sebetulnya mereka bekerja, tapi mereka tidak berani untuk membuat SPTJM salah satunya. Nah itu yang kami temukan. Nah kemudian yang kedua, tadi yang sampaikan Pak Bob, nakes dan guru atau tenaga pendidikan itu sebetulnya memang menjadi prioritas. Jadi penyelesaian guru, tenaga kesehatan, dan bahkan kami berkoordinasi secara khusus bersama BKN juga ke Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Kesehatan, ya, karena mereka juga punya data dan data itu disinkronkan dengan data di BKN. Jadi memang sebetulnya itu menjadi yang prioritas untuk teman-teman yang sudah bekerja, khususnya tadi ada yang 10 sampai 15 tahun dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu salah satu hal yang mendasar tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala BKN itu memang faktor anggaran, sehingga memang ada paruh waktu itu salah satu solusi aja waktu itu yang disampaikan, supaya prinsip dasarnya tidak ada pemberhentian massal kan gitu, tapi status mereka bisa dinaikkan tapi dengan anggaran yang masih terbatas, ya. Kemudian terima kasih tadi Pak Dr. Topan juga, ya, beliau banyak memberikan masukan dan saya kira sepakat bahwa progres untuk penyelesaian ini memang cukup penting dan signifikan. Tapi sekali lagi tadi faktor anggaran juga menjadi concern beliau, ya Pak. Terima kasih Pak Topan ini untuk pemenuhan. Dan memang dengan adanya perpanjangan tadi, maka memang penyelesaian R1 sampai dengan R5 itu salah satu tujuannya Pak Dr. Topan, ya. Jadi cuma kan memang tadi teman-teman daerah banyak juga yang mereka bahkan ingin sekaligus ke penuh waktu dulu, malah ada yang langsung, malah ada yang mengusulkan tapi uangnya nggak ada, boleh nggak kami angkat tapi nggak digajikan, nggak mungkin juga, saya bilang. Jadi artinya memang harus diupayakan dan bahkan statementnya Pak Kepala BKN itu wajib diangkatkan gitu, ya. Jadi itu upaya-upaya kita untuk mendorong untuk itu. Nah termasuk juga tadi yang tadi kualifikasi pendidikannya yang tidak sesuai itu, sepanjang dia mengikuti seleksi dan mendaftar, sebetulnya bisa diusulkan Pak untuk penyesuaian kualifikasinya sesungguhnya. Cuma kan memang ada teman-teman di daerah itu yang izin pimpinan, izin. Ya. Yang saya maksud itu Pak, sudah dinyatakan lulus, tapi dianulir karena ijazahnya D4. Padahal ada aturan mengatakan D4 identik dengan S1. Seperti itu Pak. Ya, makasih Pak. Jadi sebetulnya yang pertama, kalau mereka merupakan tadi orang yang mendaftar dan ikut seleksi, kemudian ada koreksi seperti itu nanti di PPK-nya bisa melakukan perubahan formasi Pak dengan kualifikasinya. Dan itu memungkinkan. Nanti kalau kebijakan Menpannya dia kami keluarkan, maka secara administratif BKN akan menyesuaikan. Biasanya gitu Pak, izin untuk yang itu sangat memungkinkan. Kemudian Pak Ajis tadi terima kasih juga. Yang pertama bahwa dulu proses seleksi itu memang ada di KLD masing-masing tuh Pak, ya. Cuma memang gelombang tadi KKN dan sebagainya lah kurang lebih. Tapi memang ada plus minusnya lah, ya. Nah di sisi lain memang akan meringankan kita sesungguhnya, tinggal kita batasi berapa anggaran yang mereka miliki, kemudian pengawasan yang cukup ketat. Mungkin itu bisa jadi salah satu agenda juga Pak, tinggal perbaikannya kurang lebih seperti apa. Dulu sentralisasi itu kan supaya fungsi kontrol kita itu betul-betul bisa dilakukan secara adil, transparan, dan sebagainya. Tapi mungkin kombinasi-kombinasi kalau menurut saya, kalau sepanjang ada pengaturannya secara ketat mungkin sangat memungkinkan Pak. Kemudian tadi penetapan NIP dan sebagainya mungkin dari Pak Kepala ya akan menyampaikan, termasuk juga perencanaan yang ideal. Sekarang ini kami juga sedang menyusun Pak Haji izin tentang Grand Design Manajemen ASN. Ya sebetulnya berapa sih postur ASN yang sesungguhnya? Cuma memang kita agak
keberatan memang dengan sekarang ini proses yang cukup lumayan yang harus kita selesaikan, sementara postur itu akan bicara kualifikasi, kompetensi dan sebagainya. Sementara ini kan latar belakangnya cukup beragam gitu ya, sehingga memang kita juga punya PR untuk membangun kompetensi teman-teman P3K yang diangkat menjadi ASN. Apakah dia sesuai dengan kebutuhan, dengan perencanaannya dan sebagainya. Untuk R1, R5 guru dan tenaga kesehatan sekali lagi itu jadi hal yang prioritas sesungguhnya. Nah, saya ingin laporkan ke Bapak ini kaitan dengan SPPI. SPPI itu Pak yang sudah diselesaikan formasinya itu ada 2080 Pak. Ada 2080, kemudian BKN Pak Kepala juga sudah menyelesaikan untuk NI P3K-nya. Jadi itu sudah seleksi. Jadi luar biasa Pak, ini teman-teman BKN ini siang malam bekerja karena selain SPPI juga untuk penyelesaian tenaga-tenaga honorer. Nah, yang belum Pak Aziz izin mungkin perlu didorong juga yang 30.000. Yang 30.000 itu kemarin kualifikasinya dengan penempatannya belum jelas. Sehingga ketika nanti untuk pembayaran gajinya kita akan kesulitan. Kemarin kita kembalikan supaya izin pimpinan. Ya. Saya sebenarnya sudah mendapat penjelasan dari Profesor Dadang. Saya dikejar-kejar, kata itu. Bukan saya nggak mau ngusulin, karena datanya itu perekrutnya Kemenhan. Tapi kalau Bapak tidak menyurat, tidak proaktif, nanti Bapak yang disalahkan. Ya, siap. Itu. Jadi kan saya mendengar laporan juga, ada yang D1 bahkan, ada yang D2, D4, gitu loh. Nah, itu harus proaktif, karena tempatnya di sini kok nggak diangkat, padahal sumber dayanya belum terekrut, gitu loh. Jadi menyurat saja. Baik Pak. Gitu. Jadi jangan sampai nanti pas rapat kan nggak mungkin engkel-engkelan di depan presiden, gitu loh. Saya membantu justru gitu. Baik, terima kasih Pak. Baik, kalau komunikasi kita terus-terus bahkan kita bimbing Pak, gitu. Cuman kan memang kita juga perlu kepastian data, jangan sampai justru datanya bukan data yang memang mereka ikut itu Pak. Jadi kami komunikasi terus Pak Aziz untuk proses itu, dan bahkan kami teman-teman teknis juga langsung turun ke sana, dan yang tahu kualifikasinya itu kan mereka gitu, kemudian penempatannya dan sebagainya ya. Terima kasih Pak Aziz untuk hal tersebut. Kemudian Pak Heri Gunawan tadi terima kasih juga Pak, ini kaitan dengan bahwa proses ini memang bukan proses yang sederhana gitu ya. Jadi para pelamar yang lulus dan tidak lulus itu sebetulnya akhirnya bukan persoalan lulus dan tidak lulus. Jadi persoalannya itu apakah Pemdanya mengusulkan atau tidak. Tapi catatannya sepanjang mereka mendaftar dan mengikuti seleksi. Nah, termasuk nanti mungkin dari Pak Kepala kaitan dengan, karena kita juga memberikan afirmasi untuk putra-putri Kalimantan, Papua, daerah tertinggal, termasuk pola penilaiannya Pak Pimpinan itu pun berbeda dengan penilaian yang biasa. Ya, jadi memang passing grade-nya itu memang agak diturunkan supaya juga memberikan kesempatan, karena tadi ada arahan juga bahwa kita akan beda dong dengan yang sudah berumur, yang sudah lama, atau dengan fresh graduate dan sebagainya. Nah, termasuk wilayah-wilayah ini juga masih diberikan afirmasi. Kemudian ini yang tadi yang paruh waktu itu apa dasarnya? Sebetulnya yang paruh waktu itu hanya untuk tahun ini saja Pak. Setelah itu nggak ada lagi paruh waktu. Ini betul-betul masa transisi untuk menyelesaikan. Jadi kalau paruh waktu saat ini diangkat, mereka tenaga nursing jadi paruh waktu, maka nantinya mereka tinggal diangkat ke P3K. Bahkan istilah penuh waktu pun nggak ada kan. Jadi ke P3K aja Pak Pimpinan. Tinggal nanti harus ada penilaian kinerja juga secara objektif. Jadi langkah ke paruh waktu ini jadi momentum bagus kalau menurut saya untuk menyeleksi mereka juga. Barangkali ada yang melanggar disiplin, nanti yang tidak berkinerja dengan baik. Kan demi keadilan perlu juga dilakukan penilaian gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih mereka akan berkinerja baik gitu, kemudian juga bisa diangkat jadi P3K. Tapi saya yakin bahwa dengan semangat saat ini teman-teman bisalah melaksanakan tadi tugas-tugas sebagai paruh waktu. Yang penting mereka itu tidak diberhentikan sebagai tenaga honorer.
Kemudian dari Pak Fauzan, ini lebih banyak nanti mungkin oleh Pak Kepala ya terkait dengan pengangkatan khususnya di 1 Oktober, walaupun tadi progresnya cukup luar biasa yang disampaikan oleh Pak Kepala kaitan dengan usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman Pemda. Nah, kaitan dengan kebijakan tadi non ASN di lembaga vertikal ini kebanyakan itu dari penyuluh pertanian Pak Pimpinan dengan yang di PU Pak penjaga pengairan dan sebagainya. Nah, beberapa dari mereka ada juga yang mendaftar, ada yang tidak. Jadi cek kami misalnya ke PU, itu banyak mereka yang tidak didaftarkan ya. Nah, sementara posisi-posisi mereka itu yang tahu juga teman-teman daerah. Jadi memang kalau tidak didaftar, justru fungsi pendataan itu supaya kami mengetahui berapa jumlah dan potensinya gitu. Nah, itu. Kemudian Pak Khozin tadi kaitan RPP Pak, RPP itu memang menyebutkan salah satunya kita tidak terlalu banyak mengatur terkait dengan paruh waktu Pak. Karena kenapa? Kita udah keburu kelewat, sementara langkah kita udah duluan dari Kemenpan. Karena Pak Pimpinan ini sesuai dengan arahan dari awal bahwa sementara kita harus menyelesaikan dengan cepat. Jadi kalau kami menunggu RPP, kami nggak ada dasar hukum sama sekali. Malah kami nggak bisa selesaikan yang untuk paruh waktu itu. Makanya izin Bu Menteri dengan Pak Kepala BKN itu ngambil langkah-langkah lebih dulu Pak. Karena kalau nggak ini kita nggak akan bisa ngangkat sampai saat ini Pak Khozin, Pak Kiai. Jadi itu yang kita lakukan dan mudah-mudahan sebetulnya dari awal kami sudah masuk ke Seknek, tapi Kementerian Keuangan ada masukan lagi sehingga dibahas lagi Pak. Ya. Kami itu sebetulnya secara konsep RPP itu sudah selesai dari awal. Tapi kan ini melibatkan bukan hanya Kemenpan dengan BKN, tapi juga instansi-instansi lainnya. Nah itu yang apa namanya yang kita lakukan. Nah kemudian selanjutnya sebagaimana diskusi kami dengan Pak Kiai, dengan Pak Khozin, dengan Pak Prof, bahwa memang kemarin kami sudah rapat juga Pak dengan Dikti. Ya saya laporkan juga kepada Bapak bahwa prinsipnya kemarin kami sudah setuju dengan Pak Prof untuk karirnya. Namun pengaturannya waktu itu masih dengan Sekjen, saya bilang ini agak kurang kuat. Kemarin mereka sudah melakukan harmonisasi, ya. Tinggal nanti penyesuaiannya yang nanti kita lakukan. Termasuk juga untuk guru, misalnya guru-guru sekolah rakyat Pak. Ini kan banyak PPG yang kita alihkan, BKN melakukan seleksi secara ketat, masuk ke sana bagaimana dengan karir kami, bisa nggak kami naik jenjang jabatan. Termasuk juga dosen, memang logisnya begitu. Saya terima kasih nih Pak Khozin kasih masukan luar biasa untuk karir mereka, sementara di swasta dia bisa naik jenjang jabatan, nah begitu jadi P3K. Jadi memang kami sepakat bahwa prinsipnya mungkin perlu dipertimbangkan ada perbedaan untuk jabatan-jabatan tertentu yang memang memerlukan apresiasi lah kepada mereka sehingga ada motivasi dan semangat untuk proses itu. Kemudian tadi Pak Ahmad Heriawan, terima kasih Pak, ini juga masukan-masukannya cukup banyak, namun juga ada beberapa catatan penting sehingga memang untuk prosesnya tadi misalnya jadi catatan tadi bukan mereka itu tidak berkinerja baik, buktinya yang di SMA 3 orangnya juga hebat-hebat gitu ya, hebat-hebat ternyata tapi dia masih tadi standar penggajiannya dan sebagainya belum optimal ya. Masuk tadi terima kasih dari Pak Wahyudin juga ya kaitan dengan ini yang mengundurkan diri Pak. Sebetulnya kan prinsipnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Tapi kami juga menyayangkan ketika teman-teman ini dioptimalisasi. Optimalisasi itu Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian sesungguhnya sudah direncanakan oleh instansinya supaya ada penghematan anggaran juga. Nah ini kami sebetulnya menyayangkan ketika teman-teman agak jauh wilayahnya gitu ya, kemudian ada pengunduran diri sementara yang lain itu malah jadinya tidak dapat kesempatan Pak setelah mereka mengundurkan diri. Nah ini mungkin pada saat seleksi itu kita perlu penguatan komitmen kalau menurut saya bahwa betul-betul jadi ASN itu siap ditempatkan di mana saja, karena optimalisasi itu juga mempertimbangkan kualifikasi kompetensi pendidikannya itu sama Pak. Jadi dosen A gitu sama, semuanya sama, kenapa kita ambil dari yang ada saja supaya itu. Tapi kan tadi ada pertimbangan. Nah oleh sebab itu salah satunya adalah di dalam Permenpan kita itu diberikan sanksi Pak ya. Sanksinya itu ya
paling kurang 2 periode itu tidak boleh lagi mendaftar jadi ASN Pak. Apalagi yang berbuat curang, kita sebutkan tidak boleh lagi mendaftar jadi CASN yang berbuat curang. Kalau yang seperti itu masih 2 kali dia tidak boleh mendaftar. Kemudian kompetensi, saya kira betul Pak tadi, kompetensi itu jadi penting, itu pasti jadi PR kita bersama itu, termasuk juga mungkin LAN punya tugas besar untuk membangun kompetensi teman-teman yang masuk supaya nanti pemetaan, pengendalian yang dilakukan oleh BKN itu jadi seimbang Pak, jadi merekrut tapi kompetensinya juga bisa disesuaikan. Kemudian tadi ada arahan terakhir dari Pak Pimpinan, catatan-catatan ini jadi catatan kami Pak, termasuk juga afirmasi ini yang kita lakukan, mungkin ini yang sebagaimana arahan Pak Presiden melalui Pak Mensesnek, ini juga yang terakhir, sehingga untuk selanjutnya kita betul-betul fokus memperbaiki kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara. Termasuk kami laporkan Pak Pimpinan terkait dengan Smart ASN Pak. Sekarang ini kami sedang menyusun untuk tahun 2024 itu untuk Smart ASN untuk manajemen talentanya Pak. Jadi manajemen talentanya ya, untuk tahun ini yang sudah kita masukkan untuk kinerja, kepegawaian dan sebagainya, mungkin itu sudah dengan BKN juga sudah dikelola. Barangkali itu Pak Pimpinan yang dapat kami sampaikan. Pimpinan, ya, tanya sedikit. Yang selain di Dikti, yang di Kemenak sudah koordinasi juga gimana? Ya, termasuk barangkali itu Pak. Sudah Pak, dengan bahkan dengan Pak Kepala beliau juga langsung hadir. Jadi sudah terakomodir di PP itu ya Pak? Yang betul Pak, di Kepen, karena kan tetap induknya itu kan Dikti. Jadi mereka induk termasuk nanti untuk dosen-dosen yang di lingkungan Kemenak di PTKL Kemenak. Oke, terima kasih Pak.